Tema kita adalah bersama Tuhan tidak akan berkurang. Nah, oleh karena itu yang pertama yang perlu kita ketahui, Tuhan menuntun orang yang berharap kepada Dia. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Itu pesan penting. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya ya, dalam perjalanan hidup. Jadi bagaimanapun kita ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang sering meninggalkan Tuhan. Kita yang terlalu banyak menuntut kepada Tuhan, tapi sedikit menyenangkan hati Tuhan. Inilah manusia yang egois. Ya, semua pengen. Nah, kita ini seperti anak kecil. Kalau ada mainan itu, kalau bisa semua menjadi miliknya. Itu kan anak-anak. Nah, kita juga di depan Tuhan kadang-kadang seperti itu, pengen sejalannya. Tapi satu hal yang kita lupa, kita sering jauh dari Tuhan. Makanya kita tenggelam. Ada lagu yang Saris Merapi pernah tulis. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri saat aku mampu, lalu kita menderita. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Mana cinta yang tak pernah berhenti, cinta yang ku dapat darimu. Lalu dilalui rentangnya waktu, kau mati bagiku, untuk diriku. Ya, ini yang sering kita lakukan. Kita yang jauh dari Tuhan. Tapi seiring waktu juga bersamaan, beban hidup juga makin mendekat. Tekanan demi tekanan kita hadapi. Makanya banyak orang yang putus asa, dan banyak orang Kristen berhenti berjalan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ayat ini baru saja kita. Jika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Apapun profesinya. Bahkan Tuhan juga berfirman kepada murid-muridnya, jika engkau memberitakan Injil menjadi saksiku, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai pada kedudukan Allah. Meskipun aniaya, kita lihat Stefanus dirajam dengan batu, tapi di situ juga dia melihat surga terbuka, dan luar biasanya yang mampu melepaskan pengakuan meskipun disakiti. Luar biasa ya. Dia sanggup melepaskan pengampunan bagi orang yang menganiaya dengan hati yang tulus. Makanya penting hati kita ini harus beres. Kalau tidak, jangan akan disakiti. Semua jadi negatif dalam pandangan kita, karena semuanya kembali pada suasana hati. Kita tak mungkin bisa membawa damai kalau hati kita tidak damai. Yang ada perkataan yang pedas terus yang keluar, dan selalu bahasa yang negatif. Maka dari itu penting kita mendekatkan diri. Yang kedua, tuntunan Tuhan membawa kita kepada jalan yang benar dan penuh damai.
Makanya kita ini ada jalan yang gereja ini berikan tuntunan. Ada rumah doa, ada pesan renungan firman Tuhan, ada doa pribadi. Kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, ini jalan kita ini udah salah, udah menyimpang. Karena manusia itu kadang-kadang rohani di hari ini, besok belum tentu kan. Tapi kalau punya hubungan ini dengan Tuhan, Tuhan itu mengkondisikan kita ke jalan yang benar. 12 murid Yesus, satu pun berkhianat. Dan ketika Tuhan Yesus mati selama 3 hari, apa yang terjadi? Petrus yang murid yang tadinya bergebu-gebu melayani Tuhan, bilang saya kembali menjadi nelayan untuk menangkap ikan. Gak ada harapan lagi pelayanan. Kenapa? Sang punya kuasa telah meninggalkan. Lalu Alkitab mengatakan murid-murid lain itu juga itu. Makanya hati-hati kalau kita ini berbuat salah, bisa orang lain berikut-ikut. Makin besar pengaruh kita, makin berpotensi kita membawa orang pada kesesatan. Yang lain. Tapi karena mereka punya hati yang rindu akan Tuhan, apa yang terjadi? Mereka bukan mencari Yesus, Yesus yang mencari mereka. Yaitu di mana? Di danau Galilea, yang sedang menangkap ikan. Dan pada waktu mereka menangkap ikan, saudara, semalam-malaman mereka menangkap ikan, gak dapat apa-apa. Saya percaya satu malaman gak tidur, gak capek, gak dapat apa-apa, keselnya permainan, capek kan. Tiba-tiba ada suara dari pantai, hai anak-anak. Ini udah pada tua-tua dibilang anak-anak. Yesus kan baru 33 tahun kan. Nah Rasul Petrus kan udah om-om, udah apa-apa. Ya seperti saya misalnya, saya mau sampai Ferry kayak gitu, ada tersinggung kan? Bisa loh. Apa kamu bilang saya anak-anak? Tapi itu yang terjadi. Hai anak-anak, adakah kamu laut-laut di sana? Orang lagi capek, gak dapat apa-apa, dipanggil anak-anak lagi kan? Pasti kesel, jawaban juga beda. Gak ada! Gak ada! Nah, tapi Tuhan itu penuh kasih. Oh kalau begitu, coba terbangkan sebelah kanan. Ya apabila ini kiri dan kanan, depan dan belakang. Mereka itu ahli dalam menangkap ikan. Menangkap ikan itu ada strategi, ada caranya. Tapi walaupun demikian dalam keadaan kesal, mereka taat juga, kembalikan jalan di sebelah kanan perahu. Dan anehnya harusnya malam hari menangkap ikan, tapi ini kok siang hari. Dan kedalamannya dan sampai 100 meter dari pantai. Harusnya kan ikan itu di tempat yang dalam. Dan mereka tahu. Dan pada waktu mereka tahu, mereka menangkap 153 ekor ikan yang besar-besar. Kalau ada ikan sebesar TV ini, kira-kira bisa angkat kan? Bisa. Tentu. Rame-rame. Alkitab berkata, jalan mereka hampir koyak. Kenapa bilang koyak? Karena yang terjemahkan orang Batak. Ya, dulu awalnya itu yang menerjemahkan Alkitab itu Batak karena knowledge itu paling lama. Dan dulu itu paling terkenal itu orang Batak dalam itu cerdasannya ya, makanya mereka terjemahkan Alkitab. Sekaligus yang kerasnya juga bermain. Karena mereka keturunan Yahudi yang belum ditemukan sampai hari ini. Jadi nanti pasti pulang ke Israel cari datanya, cek DNA. Iya, memang begitu. Nah,
Ya, saudara kasih Tuhan. Waktu yang lalu ada orang yang minta doa ke saya. Nah, saya bilang pasti bisa. Terus dan lagi mulutnya Pak, tenang sebentar lagi, pasti bisa. Ditanya lagi, kok belum Pak? Bentar lagi. Dan tepat waktunya Tuhan menggenapi janjinya. Amin. Kemarin di rumah doa beli masjid, dan Eva di rumah beli perahu yang lama. Ya, Pak, doakan dong bisa di kelas. Ya, pasti dari wali kelas. Tapi sudah pemilihan, sudah ditetapkan wali kelasnya. Berarti tidak ada lagi perubahan. SK sudah turun. Kan gitu kan? Ya. Beliau mengatakan ya paling bagus itu seminggu hari. Itu ceritanya. Gak mau ke saya sih dalam hatinya begitu. Tapi waktu saya ngomong, pasti sudah jadi wali kelas. Nah, persis hari Jumat saya doa keliling ke sini. Hari Jumat itu, beliau dapat WA karena ada yang dimutasi dan harus menggantikan wali kelas ini karena yang bersangkutan dimutasi. Dan jatahnya dia menjadi wali kelas. Enak ya? Kadang-kadang ya kerugian untuk orang lain jadi keuntungan. Bisa lah kalau waktunya Tuhan. Jadi nggak ada kata mana mungkin apa? Saya kan sudah tua, mana bisa berkarir? Siapa bilang? Gak ada yang tua, yang ada itu umurnya yang banyak Pak. Iya, gak ada yang tua, hanya umurnya yang banyak. Musa dipakai oleh Tuhan umur 80 tahun. Siapa yang umur 80 tahun sini? Gak ada ya? Berarti kita masih lebih muda dari Musa. Nah, Musa dipakai oleh Tuhan 40 tahun lamanya. Berarti umurnya 120 tahun. Alkitab berkata, penglihatannya tidak pernah murah, tenaganya tidak pernah habis. Kenapa? Musa ini selalu dekat dengan Tuhan. Sampai orang menjuluki Musa itu tidak punya teman karena hubungannya dengan Tuhan. Jadi di sini jangan ada kata terlambat dan jangan ada kata tak mungkin. Semuanya mungkin. Karena apa? Tuhan, ya tuntunan Tuhan memberikan kita jalan, membawa kita kepada jalan yang benar dan penuh damai. Jadi kalau Tuhan berkati, ya, bukan hanya hidup benar, tapi juga penuh damai. Biar kamu punya segalanya, tapi kalau tidak ada damai sejahtera juga, seperti hidup di dalam neraka. Ya. Anda punya istri cantik, bisa nggak bahagia? Bisa. Puji Tuhan saya punya istri cantik, saya bahagia. Ayo kan? Iya dong, bahagia. Ya. Dan ya, saya memilih itu selalu pas, seleranya pas. Langsung grogi udah seleranya. Ya, jadi saudara kasih Tuhan bukan hanya benar tapi juga ada damai. Kemudian orang yang dipimpin Tuhan memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas. Jelas caranya. Tuhan menuntun. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa
lakukan, Anda akan berpotensi dipanggil oleh setan. Yang menyalibkan Yesus itu orang yang firman, yang menyerahkan Yesus untuk dipenjarakan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja lebih awal, yaitu para imam. Tapi juga kalau kita ini kuat dalam pelayanan profetik, pelayanan doa, nubuatan, penglihatan, tanpa firman Tuhan, ada berpotensi menjadi nabi palsu. Karena itu saudara, kita harus punya keseimbangan. Kita harus memiliki kebenaran yang sejati. Sampai di sini nanti mengenai. Yang kedua, Tuhan memuaskan dan memulihkan kehidupan. Kita puas dengan apa yang Tuhan kasih. Ada orang yang pernah puas dalam hidup. Ada orang belum menikah, pengen menikah. Begitu menikah, merasa ada penyesalan. Kan manusia nggak punya anak, pengen punya anak. Begitu punya anak, aduh pusing saya. Manusia itu salah satu kelemahan yang kurang muncul. Betul nggak? Betul nggak? Iya kan? Apa yang Tuhan percayakan bagi kita, kita akan puas kalau Tuhan bersama kita. Alkitab berkata, istrimu seperti pohon anggur di taman Tuhan. Itu apa? Kalau seorang suami taat kepada Tuhan. Dan itu saya alami, terbukti hari ini. Pendamping Yesus saya luar biasa. Nanti bersyukur. Nah, pesan penting untuk kita, Tuhan sanggup memberikan hati yang lelah dan kecewa. Setiap kita pasti ada rasa lelah, pasti ada kecewa. Saya ini sering kecewa, tapi tidak menyimpan kekecewaan. Kadang-kadang ada lelah juga dalam melayani, ada rasa lelah itu pasti ada. Tapi rasa lelah itu tidak mampu mengalahkan semangat. Tidak pernah kecewa, meskipun sering dikecewakan. Karena saya tahu kekecewaan itu adalah kebodohan. Orang yang mengecewakan kita, hidupnya happy-happy, kita yang mengalami di dalam kepahitan. Apa yang terjadi? Yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Dan yang paling dirugikan kesehatan kita. Orang yang kecewa itu yang paling rugi itu kesehatan. Kedua, hubungan dan sesama. Nanti dia curiga terus sama orang. Jangan. Akhirnya apa? Mengasihani diri. Lama-lama karena mengasihani diri, akhirnya gantung diri. Loh, penasehat Daud itu orang hebat teman Ahitofel. Baca nanti Samuel. Alkitab berkata kalau dia berbicara sama seperti Tuhan bicara. Berarti dia pelayan kenabian, pelayan profetik. Tapi apa? Dia mati dengan bunuh diri. Kenapa? Dia kecewa pendapatnya dari diterima. Makanya hati-hati. Hati kita jangan biarkan kekecewaan menguasai kita. Bisa mentok jalan hidup kita. Di tengah keadaan yang sulit, Tuhan tetap menjadi sumber harapan. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun karena
kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan dan sebagainya. Dalam keadaan yang sulit, Tuhan tetap menjadi sumber pengharapan. Setelah saya mempersiapkan ini keren banget. Itu dikumpulkan dalam doa. Hanya ada doa hasilnya, tapi berdua dalam doa lumayan. Mantap kan? Walaupun saya tidak ada. Hidup kita ini ibarat itu. Tanah itu. Kadang-kadang kita dalam hidup sendiri di tanah yang kering. Gak ada yang mendekat dari kita. Tapi di tanah yang kering ini, Tuhan membuat kita sungguh dan Dia menyinari aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku pasti berkuatan aja bagi kerjakan. Aku percaya pada mujizat. Tuhan memberikan kekuatan baru bagi setiap orang yang berharap kepada-Nya. Bagaimana sih cara berharap? Tentu masing-masing kita menerjemahkan. Kalau saya berharap pada Tuhan, yang pertama, saya punya deadline. Kadang-kadang begini, saya percaya setiap kita pernah dompetnya kosong, bahkan sering. Saya pernah ngalami sering kosong dompet. Sering ngalami. Jangan kosong Pak, orang di sini nggak ada. Saya sering ngalami. Tapi saya bilang terima kasih Tuhan, uang saya banyak. Makanya dompet saya nggak pernah menipis, tebal selalu. Betul, dompet saya selalu tebal. Saya berkatakan tidak pernah kurang, uang selalu terisi. ATM tidak pernah kosong. Saya percaya Tuhan. Meskipun kenyataannya itu fakta itu nggak sama, tapi iman mengatakan sudah terisi. Waktu yang lalu, kesasar kecil itu, bila saya sama anak kan liburan ke Jawa Tengah, lupa mulai titik uang ke saya. Bener, hanya mulai sedikit. Karena yang bendahara di rumah kan mulai sedia. Lupa, tapi juga saya nggak nanya, saya juga nggak minta. Betul. Nah, saya ini harus beli ini. Tiba-tiba gas juga habis. Ya, gas di rumah habis, saya harus beli. Sudah, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati. Nah, setahu saya ATM saya itu sisanya kurang lebih 10 ribuan. Ini konyol, jangan tiru ya. Jangan tiru ya. Kalau mau Yusufnya beri ke ATM, saya nggak tahu apa, saya kasih apa, tapi saya nggak lihat apa di layarnya. Saya lihat, ada ya? Ada yang masuk. Ada yang masuk dari mana nih? Sebenarnya belanja ini, jadi selama beberapa hari saya masak sendiri, saya makan sendiri, dan saya tidur sendiri. Hidup hati. Amin. Meskipun faktanya hanya 10 ribu di ATM,
tapi Tuhan bisa mengubah. Mungkin pada waktu itu saya bilang ATM saya terisi, malaikat Tuhan mendengar dan sampaikan sama Tuhan Yesus, ini anakmu satu lagi yang menggul kepalanya, baik dari dia. Kasihan kalau nggak bisa makan. Hah? Ini tahu aja juga. Artinya cukup sesuai apa yang diperlukan. Itu Tuhan kita, saudara. Itu Tuhan kita. Iman dulu, masalah ada atau enggak usahain. Misalnya satu saat, Tony, bulan ini omset saya berpuluhan, saya minimal 20 juta. Dulu saya belajar dan mulai dulu waktu masih kerja, dia kan target dunia waktu dia jadi GM. Tuhan, perpuluhan saya sekian bulan ini, bukan pendapatan, perpuluhan sekian. Dan persis yang diimani itu perpuluhan berapa, tentu kita tahu jumlahnya berapa. Itu iman. Kenapa? Di poin 3 ini Tuhan memberikan kekuatan. Kekuatan ini bicara pikiran yang baru, wawasan yang baru, kreativitas yang baru, yang sebelumnya Anda belum pernah mempelajarinya. Salah. Nah, jadi Tuhan memberikan kekuatan baru bagi setiap orang yang berharap kepada Dia. Harapan saya satu-satunya kan Tuhan. Saya karyawan yang Tuhan Yesus. Maka Tuhan juga berikan gaji tepat pada waktunya. Amin. Maka yang penting jadi karyawan Tuhan Yesus. Jadi karyawan Tuhan Yesus itu bukan berarti gak boleh kerja sekuler. Boleh. Tapi posisinya saya karyawan Tuhan Yesus. Gaji 2 juta, bonus 10 juta. Bisa sesuai Tuhan. Amin. Ya. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba jadi endorse. Ya, bisa kan? Endorse berapa? 1 juta. Ada hitungan sudah. Sekian. Kalau ada di Kompas itu ada mau promosi yang sesuatu 1000, kalau 1000 tayang itu kalau salah 50.000 walaupun kecil, tapi kalau Tuhan ibadah-ibadah tiba-tiba 2 juta penonton, 5 juta, 10 juta, lama-lama jadi pilihan kan? Bisa apa saja. Nah, Tuhan berikan kekuatan bagi setiap orang yang berharap kepada Dia. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbangai dengan sayang Raja Wali, berjalan tiada lelah, berlari tiada kenal. Ajarku harap Kau Tuhan. Yang terakhir, hidup yang dipimpin Tuhan menjadi berkat. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Seperti sungai yang mengalir dalamku. Ini kan benar, tapi kali ini kita berubah menjadi sungai. Kehidupan yang dekat dengan Tuhan akan menghasilkan buah yang baik.
kedekatan erat dengan Tuhan. Tuhan berkata, barang siapa yang minum air yang kuberikan ini, dia tidak akan haus. Tetapi dari dalam hatinya akan memancar air kehidupan yang tidak akan habisnya sampai pada kehidupan yang kekal. Nah, di sini Alkitab mengajarkan kita bahwa kita ini bukan hanya menerima, bukan hanya menikmati sumber dari Tuhan, tapi Tuhan percayakan kita menjadi alat yang Tuhan, yaitu sumber. Jadi sumber. Karena apa? Tuhan menciptakan sumber itu di dalam hidup setiap kita. Yang kedua, orang yang dipanggil menjadi sumber berkat bagi sesama. Hidup ini mesti banyak diperbuatkan orang. Selagi kita masih hidup, pasti diperbuatkan orang terus. Anda makin sukses, orang makin dekat dengan kamu. Tujuannya apa? Dapat pekerjaan, ya kan? Jabatan, ya uang pasti. Lalu Anda juga makin banyak saudara. Orang kaya itu banyak saudara, betul nggak? Banyak sahabat kan? Orang yang banyak sahabat, sebenarnya banyak. Sekaligus juga banyak yang iri. Ada orang yang berduka cita kalau orang lain sukses, tapi dia bahagia kalau orang lain lebih. Ini kenyataan yang saya omong. Anda nggak punya apa-apa, orang dia sebelah mata. Heran, melihat sebelah mata, padahal matanya dua, matanya satu dicungkil. Itu kenyataan. Tapi Tuhan ajarkan kita diberkati untuk menjadi berkat. Nah, untuk menjadi berkat, kita harus siap mental, siap dan berkat. Saya pernah ketemu seorang pengusaha, dia tinggal di sini. Beliau ini menampung pemulung narapidana, tinggal di rumahnya. Yang saya nggak sering mental beliau. Dan saya kagum sama beliau ini. Uangnya sering dicuri. Bahkan mertuanya diundi tempat oleh satpam yang direkrut dari anak jalan. Diundi. Saudara, saya yang kagum sama beliau. Walaupun dirugikan, dia masih kunjungi di penjara. Kasih makan dan gak kapok. Ya kumpulkan lagi anak jalanan, tinggal di rumah. Di rumah itu ada berdua. Dari yang tinggal di sana sampai rumah singgah. Tapi saudara, Anda tahu, bukan makin miskin, makin kaya dia. Sampai saya kira, saya ini tidak siap seperti itu, belum siap seperti beliau. Karena kita tahu anak jalanan, preman-preman itu kan tinggal di rumah kita, geri-geri sedang kan? Siapa yang siap tinggal preman di rumah? Siap? Mikir dulu kita ya. Ya. Rumah saya siapa? Karena macam-macam motivasi, ada tukang tipu, ada tukang berantem. Justru beliau makin kaya. Ini pertama. Yang kedua, dia bangun gedung.
bangun gedung di tempat ibadah, sudah dia bangun di biaya operasional. Ya pendeta bukan. Orang bisa dari nanti kalau ada waktu kita kunjungi ke rumah. Dia bangun gedung, boleh gereja manapun pakai gratis. AC-nya gratis, pumpnya gratis, listriknya gratis, alat musiknya gratis, snacknya pun gratis. Gereja apapun boleh. Saudara, saya percaya dia memang banyak juga, tapi juga doa banyak orang itu yang membuat dia berkati di Tuhan. Amin. Terdengar tidak firman Tuhan ini? Bukan hanya menerima, tapi juga memberi. Tahun 2024 yang lalu kan ada pemilu DPR sama presiden bersamaan, ya. Nah, saya waktu itu diminta untuk membantu seorang mencalonkan diri. Nah, sebelum saya kan dulu itu kan saya ditempatkan salah satu departemen misi. Kerjaan saya itu memperhatikan jemaat prasejahtera dan ya pokoknya tugasnya menyalurkan bantuan. Nah, Bidara Cina itu kan ada musuh berapa ribuan sih kan. Nah, kan udah dari 2009 saya sudah aktif kan sama ini. Nah, saya berkunjung ke sana untuk mengantarkan teman ini. Kaget saya. Berkumpul, apa itu sudah ada? Mereka pikir seperti dulu saya mau bantuan. Oh, sembako. Kali ini beda. Saya bawa seorang mencalonkan diri jadi anggota di parlemen. Nggak terpilih juga karena duitnya bukan main. Cuma ngasih bos Spermi sama Spermi berapa satu? 3.000? 3.000-an ya? 4.000, berarti 8.000 satu orang dengan begitu kepada akhirnya. Tapi yang saya kagumi adalah kalau kita berbuat baik, pasti banyak orang yang mengingat kita dan mendoakan kita. Bayangkan 2009 saya datang 2024. Berapa tahun? Cukup lama. Masih ingat wajah saya, masih berkebun, walaupun motivasinya Pak Petrus datang itu pasti ada sembako. Ya. Jadi berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita akan terus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita diberkati itu bukan kebetulan, dan juga bukan hanya untuk diri, tapi untuk banyak. Tapi ingat, catat baik-baik, perlu juga bijaksana untuk berkati. Jangan penjudi kita berkati dihabiskan bisa judi, ya kan? Kita udah tahu digunakan buat apa. Kita harus bijak. Bukan berarti nggak boleh kita berkati oleh Tuhan suci. Berkati secukupnya supaya jangan salah menggunakan. Amin. Beli ketoprak beli somai itu boleh. Kalau nanti bisa tujuan kita memberkati malah rusak hidupnya. Memberkati misalnya orang narkoba, belum tentu digunakan untuk makan, beli obat, tambahan ribuan. Amin. Jadi bijaksana bukan pelit ya, beda ya, beda. Beda pelit dengan bijaksana. Kita harus pandai-pandai mengatur. Doa juga, Tuhan tidak
jangan jawab sembarangan. Perampok yang berdoa belum Tuhan jawab. Penjahat belum Tuhan jawab. Nah, perampok kalau dia berdoa bahaya juga kalau Tuhan jawab. Ya. Jadi kalau kita antar uang ke bank, dia berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya jangan ketangkap. Ya. Minta mukjizat kan? Pergi ke mall, dia beli per jam, dia curi itu jam harga 10 juta. Supaya jangan kena sensor, dia berdoa, Tuhan bentangkan mata mereka. Iya kan? Satpam, petugas, saya muntahkan mata mereka dalam nama Yesus. Apa Tuhan jawab? Ya enggak, ngaco. Semua ada jalannya. Saya sebutkan nanti. Ketika kita hidup dalam tuntunan Tuhan, Dia akan menuntun setiap langkah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sama-sama ya? Ya sama-sama lagi. 2, 3. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya menuntunku. Jangan berjalan menurut kekuatan sendiri, berjalan bersama Tuhan, maka hidupmu akan terserah kuat dan berbuah di setiap usaha. Bahwa ini percaya kepada Tuhan dan alam kebaikan di setiap hari. Mazmur 37 ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak. Amin. Kita ini akan lakukan itu.